Malam hari di hari berikutnya. "Kamu masih berani kemari?" teriak Ruby marah menyambutku. "Iya, aku dan Oscar belum merayakan kesuksesan kami. Tentu saja aku datang," ucapku santai. "Bagus, ayo masuklah," ucapnya ketus. Aku memandang wajah cantiknya yang tersenyum penuh rahasia. Langkahku sedikit ragu, tapi aku hanya perlu waspada dan berhati-hati nanti, gumanku di dalam hati. "Oscar, pria tampan, paman datang," seruku bersemangat memanggilnya. Tapi tiba-tiba suara gebukan menghantam punggungku. "Ruby," seruku terperanjat kaget. Punggungku terasa sakit. "Ini hukumanmu. Berani kamu mempermalukanku di restoran kemarin. Sekarang terima ini," ucapnya mengayunkan kemoceng bulu yang besar, menyerang dan memukul punggungku lagi. "Aduh, ampun, Ruby, aku kelaparan dan juga terlalu lelah karena banyak pekerjaan hari ini. Sudah, jangan memukul lagi. Berikan aku minum," ucapku menghindarinya. "Apa? Aku belum puas. Berani sekali kamu meminta yang lain. Setelah seenaknya saja menyentuhku," teriaknya mengejarku. "Ruby, jangan ribut. Malu didengar Oscar," ucapku terus menghindar, dan dia terus mengejar di ruang tamu. "Ruby, itu sakit," teriakku berpura-pura mengeluh. Aku berusaha menangkis semua serangan pukulannya yang mengarah ke lenganku, punggung dan juga kakiku. Aku harus berjingkrak-jingkrak menjauh darinya. "Ini belum seberapa, Jaden. Bagaimana kalau Rosa melihatnya kemarin? Kamu ingin dia bertengkar denganku dan menuduhku yang bukan-bukan," serunya marah. Tapi tiba-tiba jeritan tangisan keras Oscar terdengar memasuki ruang tamu bersama Tika. "Lihat, Oscar datang dan sepertinya dia takut," ucapku buru-buru menangkap tangan Ruby agar dia berhenti dan tidak memukul lagi. Oscar masih menangis dan dia terlihat menyodorkan dirinya kepadaku. "Ruby, kita menakutinya," ucapku bergegas meraih Oscar ketika Tika sudah menghampiri. "Saya akan membuatkan minuman untuk Tuan Jaden," ucap Tika dengan sopan, dan dia pergi ke dapur. "Pria tampan, paman baik-baik saja. Tadi Mami dan paman sedang bercanda," ucapku membujuknya agar berhenti menangis. "Oscar, Mami tidak marah. Ayo, sini sama Mami. Jangan menangis ya," bujuk Ruby memintanya dariku. Tapi Oscar menangis dan menolak uluran tangan Ruby. "Lihatlah, anak kecil saja tahu mana yang baik dan benar. Kamu dilarang memarahiku, Ruby," ejekku mencari kesempatan dalam kesempitan. "Jaden, lain kali kamu dilarang datang ke rumah ini lagi," seru Ruby dengan ketus. Oscar segera menangis semakin keras. "Tuh kan, kamu lihat, Oscar tidak setuju dengan laranganmu. Seingatku, kamu pernah bilang kalau ini adalah rumah Oscar. Jadi laranganmu tidak berlaku karena Oscar tidak setuju," balasku santai. Jaden geramnya tertahan dan tidak berani bersuara keras lagi. "Ruby, itu salahmu. Gara-gara janji palsumu, kamu mendapatkan hukumanmu. Dan itu masih hukuman pertamamu. Dan hukuman kedua masih ada lagi nanti," ucapku bergegas membawa Oscar mencari mainannya. "Apa? Kamu sudah bertindak mesum, tapi aku yang mendapatkan hukuman. Aturan dari mana itu? Aku rasa otakmu perlu dicuci," gerutunya kesal. "Ruby, jangan berkata kasar padaku," balasku datar. "Aku belum melampiaskan kemarahanku, Jaden," balasnya cepat.
"Oscar, lihat mamimu," ucapku santai saat kami berdua duduk di sofa, memandang Ruby yang berdiri mencak-mencak dengan wajahnya yang ketat. Oscar menatap maminya dengan bingung. Paman senang melihatnya naik tensi seperti itu. Itu lebih asli dan tidak bikin paman mual dibandingkan tingkah manjanya di depan si Marco tadi malam, ucapku memandang Ruby cemberut. Apa katamu?" ucapku teringat gayaku bersama Marco tadi malam. Centil dan terlalu transparan. Gara-gara ketemu Duda, pakaianmu sengaja dibuka, ledeknya kesal. Jaden, kamu benar-benar tidak menggunakan matamu dengan baik ya, balasku meledeknya. Pakaian Lydia dan Rosa tidak jauh berbeda dengan pakaianku. Dan kamu tidak perlu berlebihan menilaiku, ketusku kesal. Ruby, mereka memang terbiasa dengan pakaian seperti itu dan tidak peduli dengan harga dirinya. Sedangkan kamu, selama ini aku tidak pernah melihatmu memakai pakaian yang mengundang. Lalu kemarin, kenapa kamu tiba-tiba memakainya dan di depan Duda yang baru saja kamu kenal? Aku rasa syarafmu perlu kita periksa ke dokter sekarang juga. Atau jangan-jangan kamu sudah menampakkan sisi-sisi nakalmu yang terpendam, ucap Jaden menatapku dari bawah sampai ke atas. "Jaden," seruku tidak tahan dan aku segera mengejarnya. Aku benci dan kesal melihat tatapan mata nakalnya seperti itu. Aku segera duduk di sampingnya dan mencubit pinggangnya dengan geram. Itu dibeli oleh Sidan dan mana ku tahu jika model yang dipilihnya seperti itu. Ketusku marah dan memukul punggungnya. "Aduh, Oscar, selamatkan paman," serunya mengelak dan segera memeluk Oscar lebih erat. Oscar berseru marah menatapku cemberut dari atas bahu Pak Jaden. "Kenapa kamu membelanya, Oscar? Dia sudah membuli mami," seruku kesal dan mengejar punggung Jaden sedapat mungkin. Tiba-tiba, "Bu, Tuan, ini minumnya," ucap Tika salah tingkah melihat pertengkaran kami. "Terima kasih Tika, kamu sangat mengerti situasi. Ayo, ajak Mami Oscar memasak sesuatu. Kalian pergilah ke dapur," ucap Jaden membuatku geram sekali. "Iya Tuan, Bu Ruby, biar saya saja yang masakin." "Masak apa ya?" ucap Tika bingung. "Ayo Tika, kita masak yang enak, biar dia sakit perut," ancamku ketus sambil memelototi Jaden yang menahan senyumnya karena merasa menang dilindungi oleh Oscar. Tapi setelah beberapa saat berlalu dan dia makan di meja, suasana ceria terjadi di meja makan. Jaden memberikan ponselnya dan menunjukkan ratusan foto-foto yang membuatku tertawa bersama Tika, dan Oscar juga ikutan tertawa. Semua adegan foto yang salah di antara kakek dan Oscar, juga foto Jaden saat mengajari Oscar, serta kesalahan-kesalahan yang lucu lainnya memang sangat menggelikan dan menggemaskan. Terlebih lagi, ada satu video singkat yang disatukan selama proses pemotretan antara Oscar dan kakek yang tertawa bersama karena keduanya berhasil melakukan adegan yang diinginkan. Satu wajah yang tua, yang bahagia, dan satu lagi wajah yang muda, yang menggemaskan. Keduanya tampak akur dan saling kompak. Dari samping, tatapan mata yang tajam menikmati semua ekspresi di wajah cantik menawan Ruby. Tawanya yang lepas dan senyum bahagianya melihat semua foto dan video yang ada di ponsel
membuat hatinya adem. Hari-hari berikutnya, no gain without pain, tiada hasil tanpa usaha. Sebuah peribahasa yang terkadang menjadi fakta dan nyata. Setelah launching perdana pakaian anak yang diciptakan Ruby dan timnya diadakan besar-besaran dan berjalan dengan sukses, ditambah dengan promosi besar-besaran dari perusahaan Jayden yang menarik minat desainer di dalam negeri maupun juga di luar negeri, perusahaan Awesome menjadi tenar dan memiliki banyak kerjasama baru khusus pakaian anak-anak. Permintaan pasar meningkat dari hari ke hari dan penjualan pakaian dewasa yang lain juga mengalami peningkatan. Sehingga di acara makan malam mewah yang diadakan oleh Awesome, Jayden menjadi tamu terhormat bersama keluarganya dan dia juga sebagai pendukung terbesar dalam proyek yang dijalankan oleh Ruby bersama timnya. Awesome meminta Jayden untuk memberikan sepatah dua patah kata. Maka di dalam pidatonya, Jayden meminta Awesome memberi hadiah besar untuk Ruby dan Oscar, yaitu dengan membuka sebuah toko butik pakaian anak-anak yang terbesar di kota ini. Ruby tersenyum bahagia dan tidak menyangka sama sekali ide Jayden diterima dengan baik oleh Awesome, dan dukungan juga mengalir dari tim serta manajer juga seluruh karyawan perusahaan. Hansen yang hadir dalam acara makan malam sebagai tamu undangan juga ikut memberikan pidatonya bahwa dia sangat bangga kepada Oscar dan juga kepada mantan istrinya Ruby, dan dia juga ingin mengambil bagian untuk menambahkan dana dalam pembukaan butik baru milik Ruby dan Oscar nanti. Segera sambutan hangat dan tepuk tangan yang meriah dari semua orang diterima oleh Hansen bersama ciuman lembut dari Oscar ketika Awesome memberikan Oscar padanya. Rosa yang hadir di acara makan malam selalu mendampingi Jayden dan dia berusaha untuk beradaptasi, tapi hatinya masih sungkan melihat bagaimana Ruby telah menjadi permata yang sangat bersinar di acara makan malam yang mewah dan di depan matanya. Kakek dan bibi Sally merasa senang melihat Ruby menyambut mereka dengan baik dan juga menyambut kehadiran Rosa dengan baik. Dan perhatian orang tidak luput lagi dari seorang pria tampan yang kehadirannya tampak menonjol di samping Ruby. Marco mendampingi Ruby di acara makan malam. Marco membawanya menari di hadapan semua orang, dan penampilan bersahajanya membuat orang menarik kesimpulan jika keduanya, Ruby dan Marco, adalah pasangan yang serasi, dan banyak yang mendukung agar mereka berdua secepatnya menikah. Sebelum acara makan malam berakhir, Ruby menyampaikan pidatonya bersama Oscar di atas panggung. Tingkah Oscar yang lucu di tengah-tengah pidatonya membuat semua orang tertawa bersorak melihatnya. Oscar berteriak dan matanya fokus menunjuk ke arah Jayden. Dia berseru memanggil Jayden yang duduk bersama kakek di depan panggung. "Jangan sayang, Mami belum selesai berbicara," ucap Ruby tidak sengaja di depan mikrofonnya sambil menahan gerakan Oscar di pelukannya. Tingkah Oscar begitu lucu yang segera disambut tawa oleh semua orang. "Jayden, pergilah ke atas." Ruby kewalahan. "Oscar memanggilmu," perintah kakeknya tertawa bahagia. Jayden tersenyum menerima Oscar.
Dia tampan dan gagah dengan kemeja hitam, celana hitam dan sepatu hitam, tanpa jas, di tubuh tinggi dan tegapnya. Ketika Jaden sudah berdiri mendampingi Ruby, pemandangan indah di atas panggung segera memukau mata semua orang yang memandang mereka. Gaun putih Ruby dan kemeja putih Oscar melambangkan keindahan dan kemurnian, dilatar belakangi hitam kokoh milik Jaden. Rosa menahan dirinya. Ada-ada saja hal yang membuatnya cemburu. Padahal dia sudah jelas melihat Ruby sebenarnya sudah menjaga jarak dari Jaden. Tapi hal seperti itu Rosa sendiri tidak mengerti apa alasannya sehingga bisa terjadi. Di dalam pidatonya, Ruby menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan yang dia terima, dan nanti akan melanjutkan kemeriahan ini lagi setelah pembukaan butiknya diadakan. Hari-hari ke depan setelah ini adalah tantangan berat dan besar baginya, dan kerja keras sudah menanti di depannya. Ruby meminta doa semua orang agar dia tetap mampu membuahkan hasil karya yang bagus untuk semua orang. Ruby menceritakan semua hal yang baik yang terjadi saat ini kepada keluarganya di kampung halamannya, dan meminta ayah dan ibunya serta adik dan iparnya agar menyediakan waktu mereka di acara pembukaan galeri atau butik pakaian anak-anak yang didirikan tidak lama lagi. Kali ini semua keluarga harus datang. Paman dan bibi dari pihak ayah dan pihak ibunya juga diatur agar bisa ikut hadir, dan kemungkinan semua harus menginap seminggu di rumah Ruby nanti. Sehingga berita yang disampaikan oleh Ruby membuat semua keluarga dan kerabatnya mulai mengatur waktu agar di hari hanya semua bisa hadir bersama. Hansen meminta Ruby agar memberikan kesempatan kepada kakek Mitch dan neneknya untuk melihat Oscar di hari hanya nanti. Dan setelah berpikir beberapa hari, Ruby mengizinkannya untuk datang, dan semoga tidak ada masalah dengan Lydia yang kemungkinan tidak akan senang karena dia tidak diundang. Sebulan kemudian, Marco yang baru saja pulang dari luar kota menelepon dan meminta bertemu dengan Ruby. Mereka akan makan malam bersama malam ini. Hari-hari sebelumnya, setelah pesta makan malam perusahaan, kesibukan Ruby luar biasa padat, sehingga Sidan terkadang membawa Oscar bermain ke rumah kakek Gareth karena kakek Gareth merindukannya. Osam dan Hansen sudah membeli 3 unit gedung bertingkat 3 dan saat ini dalam proses perombakan di beberapa tempat, dan desain galeri atau butiknya Ruby ditangani oleh seorang arsitek yang terkenal. Di rumah kakek Gareth, Rosa terkadang harus mengalah karena beberapa kali dia berkunjung, dia harus melihat kehadiran Oscar selalu mencuri perhatian orang seisi rumah. Rosa sebenarnya ingin menunjukkan perhatiannya dan mulai bergabung, tapi terkadang hatinya tidak nyaman melihat kasih sayang yang melimpah yang diterima Oscar dari kakek, bibi Sally, bahkan dari Jaden. Melihat itu, bibi Sally segera menegur Jaden agar sekali-sekali memberi perhatian kepada Rosa dan mengajaknya makan malam. Jaden melakukan nasihat ibunya, dan malam ini juga
Jaden mengajak Rosa makan malam di tempat yang romantis yang selalu mereka kunjungi sebelumnya. Malam pun tiba. "Kamu suka Ruby? Suasananya sangat indah bukan?" ucap Marco tersenyum manis. "Iya, aku baru pertama kali ke tempat ini. Dan kenapa kolam renangnya sedikit sepi?" ucapku heran. Menatap kolam cantik yang dikelilingi dengan tanaman bunga dan pepohonan yang rimbun. "Iya, ini belum terlalu malam. Masih pukul 7.30. Jadi mungkin tamu-tamu belum datang. Kita saja yang kecepatan," ucap Marco melirik ke arah kolam renang. "Ruby, aku sangat kenyang. Ayo kita berenang di kolam. Sepertinya sangat menyegarkan. Belum lagi panoramanya menghadap ke laut. Lihat tamu-tamu asing itu. Mereka sangat menikmatinya," ucap Marco menunjukkan dua pasangan bule yang bercanda dan berenang di air kolam. "Iya, aku sudah lama tidak berenang, tapi aku tidak membawa pakaian renangku," ucapku ragu. "Hotel ini pasti menyediakannya, Ruby. Ayo kita beli baju renang kita." Sambil berenang, sepertinya semua saraf otak kita bisa segar kembali. Aku juga terlalu sibuk di luar kota baru-baru ini. Hari ini waktunya untuk merilekskan tubuh dan pikiran, sarannya bersemangat. "Tapi Marco, kita tidak boleh terlalu berdekatan. Aku belum terlalu ingin melakukan kontak fisik untuk menjaga pertemanan kita," ucapku menegaskan. "Siap, Tuan Putri. Tapi kalau tidak sengaja, tidak apa-apa kan?" godanya nakal. "Marco, ini dingin," seruku tertawa. Dia mencipratkan air kolam ke kepalaku saat aku baru menjejakkan kakiku di dalam kolam. "Ruby, ini segar dan sejuk. Ayo kita nikmati," ucapnya segera menyelam ke dalam kolam yang berlekuk dan panjang. Aku segera berenang, tetapi tidak menyusulnya. Model baju renangku sedikit terbuka, tapi aku menggunakan bathrobe sebelum turun ke air kolam, sehingga Marco tidak begitu bebas memandangku. Sejuk dan dinginnya air segera menyegarkan tubuh dan benakku. Karena mengurus anak dan pekerjaan, aku sudah lama tidak melakukan hal seperti ini. Pikirku sedikit bodoh, terlalu menyia-nyiakan waktu untuk bersantai. Aku menatap ombak di tepi pantai dari pinggir kolam. Suara ombaknya terasa menyenangkan. Dan ketika berbalik melihat ke hotel dan restoran di belakangku, aku mengagumi pemilik tempat ini karena begitu pintar membuat suasana di sini jadi nyaman dan sesuai sekali sebagai tempat beristirahat yang tenang. Orang asing di sudut kolam bersemangat sambil bercerita dan sambil minum bir. Dan mereka semua berpasangan. Iya, tempat ini memang bagus dan mendukung bagi pasangan kekasih. Tiba-tiba Marco mengagetkanku saat dia muncul di depanku. "Kenapa tidak berenang ke sana?" ucapnya heran. "Di sini juga sudah enak. Aku menunggumu. Jika aku ke sana, nanti kita kelimpungan saling mencari satu sama lain," balasku kalem. "Bagaimana dengan butiknya? Kapan dibuka?" ucap Marco. "Mungkin sebulan lagi. Timku sedang sibuk merancang model pakaian baru dan juga sibuk memenuhi permintaan pelanggan yang membuat kami susah untuk beristirahat," balasku lelah.
Ruby, seandainya kamu menikah dan suamimu menginginkanmu untuk tinggal bersamanya di luar kota, bagaimana? Ucap Marco ingin tahu. Aku segera mengerti kemana arah pembicaraannya. Marco, saat ini pernikahan masih jauh di benakku. Mungkin setelah urusan butik selesai dan pekerjaan sudah stabil, disitulah aku bisa menjawab pertanyaanmu, balasku kalem. Ruby, kamu pintar mengelak. Kenapa rasanya lama sekali menunggu jawabanmu? Keluhnya berat sambil menatapku. Apakah kamu sudah tidak sabar ingin menikah lagi? Kalau memang butuh, kusarankan agar dirimu mencari wanita yang cocok dan siap menikah saja terlebih dahulu. Tidak perlu menunggu yang tidak pasti, ucapku lagi. Ruby, kamu sepertinya sengaja menolakku, kerutunya cemberut. Dikasih saran, kenapa tidak senang, balasku geli. Ya tentu saja aku marah. Aku maunya kamu. Kenapa malah disuruh nyari yang lain, balasnya cepat. Marco, aku belum siap dan semuanya belum selesai. Tentu saja pernikahan tidak jadi hal utama di benakku. Dan kita masih belum saling memahami satu sama lain. Kamu sibuk di luar kota, dan kita belum begitu sepaham saat ini. Jadi kuharap kamu mengerti, balasku kalem. Ruby, setelah menikah, kita bisa berpacaran dan belajar saling memahami satu sama lain. Dan bumbu-bumbu pertengkaran kita dianggap sebagai bunga-bunga hidup, karena kita sama-sama sudah berpengalaman. Bagaimana menurutmu kalau kita mencobanya? Mari kita berkomitmen agar saling menghargai dan menerima pendapat serta perbedaan masing-masing. Intinya, kita berdua rukun dan saling bekerja sama untuk mengurus rumah tangga kita, ucap Marco bersemangat. Marco, aku tidak bisa memutuskan begitu cepat. Seandainya kondisi pekerjaan tidak begitu padat dan membutuhkan perhatianku, aku mungkin bisa memikirkan semua saran ini. Tapi saat ini, aku tidak ingin terbebani dengan masalah baru. Marco, seandainya kamu tahu situasiku, kamu pasti tidak senang. Bahkan Oscar saat ini tidak bisa lagi kutemani setiap saat. Keluhku pusing mengingat semua kesibukanku yang tidak pernah berhenti. Ruby, belum apa-apa aku sudah patah hati dengan penolakanmu. Tapi biarlah, semoga kesabaranku menantimu membuahkan hasil, ucapnya sok sedih. Marco, kamu memiliki banyak kesempatan untuk mencari wanita lain. Jangan sok stres ya, kekehku geli. Ruby, ayo kita nikmati suasana ini. Kita berenang ke sana. Kalau aku duluan sampai, maka kamu harus memberiku hadiah. Tapi hadiahnya aku sendiri yang menentukan. Tapi jika kamu yang duluan, aku yang akan memberimu hadiah. Dan kamu sendiri yang menentukan hadiahnya, ucapnya bersemangat. Baik, siapa takut? Ayo kita mulai, balasku bersemangat. Marco tersenyum licik, dan aku akan membalasnya. Aku tahu dia pasti pintar berenang, tapi kali ini aku akan mengakalinya. Siap, siap, satu, seru Marco. Tunggu Marco, aku harus mengatur tenagaku. Berapa panjang kolam ini? Ucapku mengantisipasi. Kira-kira kurang lebih 12 meter. Ayo Ruby, aku tidak akan egois dan aku mengalah. Kamu tenang saja, ucapnya tersenyum nakal. Baik, seruku bersemangat. 1, 2, 3, seru Marco memberi aba-aba
saat kami mulai dari ujung kolam. Kami bergerak berenang serentak dan mulai berlomba. Dan sekitar jarak 2 meter, aku segera berhenti. Aku melihat Marco berenang dengan cepat tanpa menoleh ke arahku. Dan aku segera buru-buru naik ke atas kolam dan segera bersemangat berlari menuju ke ujung kolam. Lampu yang temaram membuatku percaya diri berlari dan menghiraukan tatapan aneh orang asing yang bersuit menggodaku. "Marco, kamu akan kalah," seruku bahagia berlari dan melihatnya sudah tertinggal. Tetapi tiba-tiba aku menabrak seseorang. Aku menabrak seseorang, lebih tepatnya kami bertabrakan, karena sebelumnya mataku sedang melihat Marco yang sudah ketinggalan di dalam kolam. Aku segera terjatuh ke dalam kolam dan tanganku tidak sengaja menarik orang yang sudah menabrakku. Kami berpelukan dan saling mencecap di dalam air kolam yang dalam. Aku sangat terkejut dan gelagapan, lalu berusaha melepaskan diri. Tapi sepertinya kedalaman air di tengah kolam berbeda dengan di ujung, membuatku sedikit sulit untuk berenang. Sebelum jatuh ke dasar kolam, aku berusaha menggapai tangan pria yang menabrakku, dan dia sepertinya mengerti, sehingga dia segera menarikku dengan kuat. Aku tersedak saat pria tersebut mengangkatku tinggi ke permukaan, dan kami sama-sama terpana. "Ruby," serunya berat. "Jaden," seruku kaget. "Kamu di sini dengan pakaian seperti ini?" ujarnya marah ketika wajahnya sangat dekat dengan bola kelembutanku. Matanya terpana melihatnya, dan aku sangat malu melihat bibirnya. Kami sudah bercecapan di dalam air tadi. "Jaden, lepaskan," ucapku gugup dan malu. "Kamu sendirian," ucapnya marah. "Aku datang bersama Marco, dan itu dia," ucapku melirik ke ujung di mana Marco hampir sampai. "Ruby, ini hukuman keduamu. Kamu mudah sekali berpakaian panas di depan Marco," geramnya marah, dan membawaku menyelam ke dalam air. "Jaden, hukuman apa? Lepaskan," ucapku takut. Tapi sebuah cecapan mendesak sudah meraupku dengan cepat. Aku memukuli pundaknya agar berhenti, tapi cecapan liarnya menguasaiku dan tangannya menahan leherku. Aku takut sulit bernapas, sehingga aku tidak berani melawan lagi, dan hanya memegang pundaknya dengan erat di dalam kolam. "Ruby, Jaden," samar-samar terdengar suara memanggil nama kami, membuat Jaden segera menarikku berenang ke tepi kolam yang gelap dan sedikit tertutup oleh rimbunnya pepohonan. "Marco pasti mencariku," ucapku gugup saat kami sudah muncul di permukaan. "Tetaplah di sini. Itu Rosa. Kami tadi makan malam kemari, dan tadi dia masih di ruang ganti. Nanti cepatlah pulang. Jangan berlama-lama dengan Marco seperti itu," tegurnya marah dan segera menyelam kembali. Aku ingin marah, tapi suara Marco terdengar mendekat, membuatku harus buru-buru mencari alasan. "Aku di sini, Marco," ucapku berenang mendekatinya. "Ruby, kamu kemana? Aku tidak melihatmu," ucapnya menatapku heran. Kakiku sedikit kram, jadi aku buru-buru ke pinggir kolam. Balasku menyembunyikan setengah wajahku.
Aku takut dia melihat bibirku. Ayo kita naik, biar ku periksa, ucapnya khawatir. Tapi aku kebingungan melihat ke pinggir kolam. Wardrobeku ada di sana, di dekat meja, di mana Rosa dan Jaden saling berbicara. Aku malas lewat di sana. Marco, tolong ambilkan wardrobeku dan kita lewat ujung sana, ucapku menoleh ke sudut lain. Baiklah, balasnya, dan dia segera berenang ke tepi untuk mengambil jubah mandiku. Ruby, kemarilah. Mereka ada di sini. Jaden dan Rosa, panggil Marco ketika dia bertegur sapa dengan mereka. Ya ampun, apa yang akan terjadi sebentar lagi? Pikirku gelisah melihat tatapan Jaden yang tajam dan Rosa yang penasaran melihatku. Sekian menit, panggilan Marco semakin keras, membuatku terpaksa datang ke arahnya. Rosa juga memakai pakaian renang yang terbuka, sehingga aku hanya pasrah naik ke tepi kolam. Ketika Marco tiba-tiba berteriak terpana, "Sayang, aku mengerti kenapa kamu malu-malu dari tadi," ucapnya menatapku terang-terangan. "Ruby, cepat pakai jubah mandinya," geram Jaden sangat marah, membuat Rosa dan Marco kaget menatapnya.